愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。好，感恩上人说故事，感恩ya Hui Mei师姐 yang telah membacakan ini回向。兄师姐, mungkin ya, saya tadi mendapatkan kabar ya, Master hari ini kondisi sedang kurang enak badan ya, sakit ya, sehingga tidak bisa memberikan ceramah. Kalau bisa coba Sung Suci, mari kita limpahkan ya jasa kita sejenak kepada Master agar Master bisa sehat kembali ya dan bisa beraktivitas seperti semula ya. Mungkin kita coba kita sama-sama berdoa sejenak saja ya seperti itu ya dan melimpahkan jasa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kapan ya tim Sinfasyang yang sudah menyiapkan materi pagi ini ya. Ini kayaknya materinya ini pas ya, yang kedua nih ya. Raja Prasenajit ini menguruskan badan nih. Ini jangan-jangan ini apa Sesiung Suceng nih, mentang-mentang kemarin ke Medan disuguhi makanan enak, makanan lezat. Tapi kan enu ya kepada tim KC ya, semua panitia, ya tim pelayanan dan tim konsumsi ya. Oke, sangat luar biasa pelayanan kalian pada kita. Oke, cawan Siung Sece. Ya, kan juga ya kepada Siung Sece semua yang pagi ini telah mau bersama-sama mendengarkan ini ya Mas Cengin bercerita. Ya, dan saya akan lebih kanan lagi nih kalau jika nanti ya kan mau berbagi sharing ya, terutama ya Sim Suci yang di Medan kemarin yang sempat ketemu ya. Nah, itu harus sharing tuh. Oke, mari kita mencoba membacakan ya intisari dua cerita masa pagi ini. Oke, cerita yang pertama adalah tentang ayah dan anak pesulap ya, Sinfasyang Selasa 28 Februari. Oke, coba next. Oke. Kehidupan bagaikan sebuah panggung. Sesuai peranan yang dimainkan, tindakan dan penampilan kita akan berbeda-beda. Sesungguhnya, segala fenomena di dunia ini tidak kekal dan tidak pasti, sehingga tidak ada aku yang sesungguhnya. Ya. Dalam pertunjukan ayah dan putra pesulap dalam cerita, apakah putranya benar-benar memanjat tali ke alam surga? Apakah kepala dan kakinya benar-benar jatuh dari langit? Ya, ini hanyalah sebuah trik yang sering digunakan oleh pesulap. Demikian juga dengan kehidupan. Next. Tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada wujud yang kekal. Seperti tubuh ini mengalami fase lahir, tua, sakit, dan mati.
di atas panggung kehidupan ini ialah bagaimana memainkan peran kita sebaik mungkin. Kita harus senantiasa menjaga dan memperhatikan perbuatan kita sendiri agar tidak menyimpang dari arah yang benar. Ini berarti kita telah berhasil memainkan peran kita dalam kehidupan ini. Oke, Siung Sece, kalau kita tadi menyimak ya yang ceramah Master tadi juga, ya coba kita renungkan Siung Sece, ya benar nggak sebenarnya kehidupan kita ini seperti panggung sandiwara, ya seperti kita melihat drama lah ya. Kita sering tahu apakah itu drama dari TV atau drakor misalnya ya. Ada yang berperan baik, ya ada berperan jadi jahat, ada sedih, ya dan juga ada yang lucu seperti itu. Ya segala hal lah, semua terpampang semua. Ya, jadi sama ya seperti yang kita hadapi, ya yang selama ini kita hadapi kondisi yang ada, dan juga sama seperti kita kondisi kita dalam dunia suci juga, ya. Nah, sekarang yang penting adalah ya kita mau berperan sebagai apa, ya? Apakah kita ya berperan sebagai aktor utama? Kita bisa berperan sebagai pemeran pembantu. Kita bisa berperan sebagai figuran juga, ya. Jadi semua ini. Nah, kemudian ya kita juga bisa apakah kita mau berperan sebagai itu kalau kita sebut dulu anak muda ya, padahal kita udah tua juga disebut anak muda. Ya, anak muda itu artinya orang yang mungkin sebagai pahlawan atau orang yang disukai gitu. Atau kita berperan sebagai antagonis. Nah, semua berarti tergantung kita Siung Sece. Ya, jadi kita mau mengambil peran apa, sebenarnya kita yang menentukan. Kita yang menentukan, kita sutradaranya, kita penulis naskah kita. Ya, kita sebagai penulis sutra hidup kita. Mau kita tulis baik atau tidak, itu kita yang menentukan. Ya, tapi yang pasti Siung Sece, yang pasti satu, apapun itu ya, pertunjukan pasti akan berakhir. Ya, akan selesai. Nah, pada saat pertunjukan kita selesai, ya kan, apakah kita akan mendapatkan tepuk tangan dari penonton atau kita akan mendapatkan teriakan ya, cemoohan ya, seperti itu. Ya. Jadi Siung Sece ya seperti Master kan juga saya pernah dengar ya, Master kan ada mengatakan juga ya, seperti kita di dunia suci ya, ada dua tipikal relawan, ya yang baik kita kita teladani, yang kurang baik kita jadikan pelajaran, ya. Nah, tentu ya seperti kalau tentang tadi seperti kita lihat film ya, tentu pasti kita mau dong kita berperan sebagai anak muda ya, seperti kalau idola saya kayak Donnie Yen lah, Jackie Chen Long ya, atau misalnya Chow Yun Fat seperti itu ya kalau zaman saya dulu ya. Nah, tentu kita harusnya tidak berperan sebagai seperti kayak The Joker misalnya ya di film Batman seperti itu ya, yang pemeran yang jahat, yang antagonis dan lain-lain seperti itu. Oke, coba kita masuk ke yang kedua. Ya, ini cerita Raja Prasenajit mengurangi berat badan. Oke, next. 1. Sangatlah sulit bertemu dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddha yang dapat menyelaraskan tubuh dan pikiran manusia. Ketentraman di masyarakat bergantung pada keselarasan pikiran manusia. Untuk menyelaraskan pikiran manusia, dibutuhkan ajaran kebenaran. Buddha selalu menggunakan berbagai perumpamaan
kesempatan dan kondisi untuk memberi bimbingan. Kita juga harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar mendalami. Ya, poin 2, seperti dalam cerita yang terjadi pada zaman Buddha masih hidup, Buddha memperhatikan raja sebagai seorang teman sekaligus seorang guru. Ya, raja memanfaatkan setiap momen untuk mendalami, menerima dan mempraktikkan ajaran Buddha. Ya, Shung Suce, kalau kita sering tahu ya, bahkan dulu pernah saya juga mendengar ya beberapa sharing ya disampaikan, sebenarnya kita sulit terlahir sebagai manusia, ya sulit memperoleh ya ajaran Buddha, ya dharma yang baik dan benar, ya seperti tadi ya kalau kita lihat cerita sampai diibaratkan ya itu yang tadi itu kan seekor kura-kura buta, udah kura-kura buta lagi, ya kemudian berapa lama dia kan bukan selalu di atas ya, ada beberapa saat dia dari bawah akan ke atas untuk mengambil itu napas seperti itu, ya. Dan dengan lautan yang sedemikian luas, ada ketemu kayu yang ada lubang, ya, dan bisa ketemu seperti itu. Nah, itu benar-benar di perumpamaan yang sangat-sangat sulit sekali seperti Shung Suce. Ya, karena ini sebersit pikiran kita, Shung Suce ya, maka itu akan membuat kita terlahir ke alam lain. Ya, kan kita ada 6 alam ya, ke 5 alam lain ya. Yang pertanyaannya kalau kita berbicara 6 alam, ya, alam dewa, gampang nggak Shung Suce terlahir di alam dewa? Mungkin ya, mungkin saat ini kita sudah mulai sadar, ya, kita sudah mulai bertobat, ya kan? Atau kita bisa menjaga ucapan kita bisa menjaga tindakan kita. Tapi kadang sulit untuk menjaga pikiran kita kan. Benar Shung Suce? Walaupun kita kadang melatih, kadang masih bisa melenceng sedikit juga ya. Aha. Ya, kemudian lalu kalau kita berbicara lagi ya ke alam lain, ya kalau terlahir ke alam lain mungkin alam rendah lainnya ya mungkin ya sepertinya lebih gampang ya. Nah inilah kita pentingnya menjaga sebersih niat baik kita ya. Kalau kita berbicara sekarang kita sih kayak tadi ya, sekarang kita sudah tahu dharma lah ya, sudah bisa menjaga ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, tapi kan kita masih ada kehidupan yang lampau kan, yang kehidupan yang lalu lah, mungkin kehidupan saya masih muda dan sebagainya, ya di mana mungkin juga terciptalah karma yang buruk seperti itu. Ya jadi seperti itu. Nah di sini ya kita lihat ya, di sini kan lalu tadi kan juga ada disampaikan ya. Master kan juga sering menyampaikan makan 80%, 20% untuk disumbangkan. Kemarin keliling ke Medan, ke hari pertama keliling ke depo, ada 4 depo ya, sampai ke 1 depo makan, pindah ke 1 depo makan lagi, itu makannya sih 50% sih, tapi kalau dikali 4 jadi 200%. Oke, jadi ya ini kemudian tadi seperti kalau kita lihat ya, seperti karena keinginan dan ketamakan akan makan, ya akhirnya tanpa sadar kita membuat tubuh kita ini timbul jadi banyak penyakit, ya. Jadi Shung Suce, kita juga harus kalau kita disajikan kita harus mengasihi orang lain. Tapi balik lagi ya, kita mengasihi nggak sih diri kita sendiri gitu loh. Ya kan? Ada nggak kita mungkin ya memakan makanan yang sehat seperti kita bervegetarian dan sebagainya, atau malah kadang kita istilah kata memakai ya kondisi tubuh kita ini untuk melakukan hal yang kurang baik ya, misalnya melanggar sila ya. Ya kalau seperti makanan ya itulah sembarang makan ya, kita juga tahu ya kadang kan
Sekarang kan ada makanan yang makhluk hidup yang hidup-hidup kita makan, ya. Kemudian kita mungkin minum-minum dan sebagainya gitu loh, ya kan. Nah, sebenarnya yang bagus itu kan adalah kita benar-benar memanfaatkan tubuh kita ini ya untuk melakukan hal-hal yang baik ya, untuk bisa jadi dengan kehidupan yang dengan kesehatan yang kita miliki tentu kita akan bisa terus bersumbangsi kepada orang lain ya. Tapi banyak juga orang yang mungkin ya tidak memahami dharma atau kurang dharma atau ini ya, tidak, istilah kata apa ya, mungkin tidak mau tahu lah ya. Bahkan kan banyak ya orang berpikir gini, hidup ini hanya sekali, buat apa banyak duit kalau tidak dinikmati, seperti itu. Benar nggak Sung Sece? Banyak ya orang yang berpikiran seperti itu ya. Oke, coba next. Sepertinya sudah nggak ada ya kalau saya. Nah ya oke. Kan ada ya Sung Sece ya. Jadi nanti coba Sung Sece bisa berbagi sharing ya, apa yang tadi sudah didapatkan oleh dari ceramah master ya, mungkin bisa di-sharingkan, berbagi cerita, karena berbagi sharing itu adalah merupakan kita berbagi dharma juga. Oke, seperti biasanya apakah di sini ada Rui Ing Sece? Ini host hari ini ini ya, Sani Sece ya. Kan Ya, ya Sani Sesio, Sece. Sami. Ya. Hari ini Rui Ing Sece ada nggak ya? Cauan Sesiong sepertinya tidak ada Sesiong kan En? Oke, sepertinya tidak ada, tapi di sini ada yang raise hand. Siapa yang raise ini? Nah, Sufei Sece. Oke, Sufei Sece. Wah, ini Pak Tangxian nih langsung nih. Oke, silakan Sece. Pagi, Johnny 师兄，感恩师兄，感恩上人，讲故事ya，感恩师兄师姐 semua. Ya, saya ingin sharing ya bahwa tangsia ya 师兄ya. Jadi, dua kisah hari ini benar-benar sangat tepat ya. Saya sharing apa yang saya dapat tadi pagi. Sebenarnya dari kemarin saya sudah bertanya-tanya kenapa Master tidak ceramah ya di Zhegong Zhaohui. Kemudian tadi pagi saat ikut Qitao itu lihat kondisi pengungsi-pengungsi Turki itu membuat saya tiba-tiba begitu sedih, merasa apa yang kita lihat di sekeliling kita saat ini ya. Katakanlah kita ada bertemu dengan keluarga, saudara, teman, ataupun Kan Enhu yang kita lihat mereka sudah sangat menderita ya. Tapi kalau kita melihat kondisi pengungsi ya, mereka yang terdampak akibat peperangan ataupun bencana alam, kita sadar bahwa apa yang kita lihat di sekitar ini bukanlah sebuah penderitaan yang paling besar, tapi penderitaan mereka di sana itu jauh-jauh lebih besar. Nah, itu membuat saya semakin menyadarkan diri ya, bahwa harus menghargai berkah yang sudah ada ini, harus lebih giat lagi. Nah, kemudian ketika mendengar Desau Sefu bilang bahwa kondisi kesehatan Master kurang baik, oleh karena itu Master tidak bisa keluar berceramah, mengharapkan kita semua juga ikut berdoa supaya Master bisa cepat sehat kembali. Itu membuat saya semakin harus memicu diri sendiri ya, semakin menyadari bahwa kita harus menggenggam baik-baik jalinan jodoh baik ini dan kesempatan ini. Nah, kita harus menyadari bahwa Master itu begitu bersusah payah terus ya, dengan kondisi tubuhnya yang sudah semakin lemah ini, masih terus mau berusaha untuk bisa berceramah, berbicara kepada kita semua. Itu bukan demi Master sendiri, tapi karena Master ingin kita semua itu bisa memahami ya. Kita harus bisa memahami tujuan Master untuk berceramah, memebarkan dharma itu apa. Master ingin kita dalam hidup ini harus genggam baik-baik kesempatan ini ya, menyerap dharma dengan sebaik-baiknya, kemudian harus mempraktikkan. Kalau kita hanya mendengar tapi tidak praktikkan, dharma itu jadi tidak berguna. Nah, ini kita harus paham, kita juga harus bisa ya, seperti Master, apapun yang dilakukan semuanya adalah Wei Fo Jia Wei Zhong Shen.
Ya, semangat ajaran dari Buddha ini harus kita kembangkan, harus kita sebarkan juga. Selain kita sendiri bisa memetik manfaatnya, kita juga harus menyebarkan. Kemudian Wei Chong Seng itu adalah kita harus tahu bahwa Master mengharapkan kita harus sing pusat tahu praktik jalan bodhisattva ini. Jadi kita harus semakin bersemangat. Sekarang Master masih ada, ya. Kalau kita masih tidak mau baik-baik ya membina diri, tidak mau giat bersemangat Shin Fasyang, kemudian berkegiatan mempraktekkan, membina diri kita. Bagaimana kalau Master sudah tidak ada? Bukankah kita akan semakin menyimpang nanti, kehilangan arah? Nah, itu yang tadi membuat saya begitu sedih ya kalau teringat. Kadang-kadang kita bisa malas ya sisinya. Kadang-kadang kita bisa dengan alasan berbagai kesibukan kita yang kadang mungkin ada yang boleh kita singkirkan dulu untuk kita menyerap dharma, kita berkegiatan, kita melakukan yang bermanfaat untuk orang banyak atau memberi yang membutuhkan itu. Kalau kita terus membuat alasan untuk tidak melakukan, kadang-kadang sekarang saya bisa merasa, aduh, sangat menyesal ya, sangat bersalah ya. Dulu rasanya, sekarang baru menyadari kayaknya dulu banyak sekali waktu yang terbuang ya. Nah sekarang mendengar Master kembali sakit, jadinya kesedihan itu ada, tapi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, Master tidak ingin kita bersedih, kemudian hanya sesaat menyesali dan sesaat saja menyadari, kemudian nanti setelah lewat kita kembali ke kebiasaan kita yang kurang baik, kurang mendukung pembinaan diri kita ini. Jadi kondisi ini memicu kembali, dan ya saya sangat berharap bahwa kita mitra bajik di Shin Fasyang ini ya bisa saling terus mendukung, menyemangati. Nah tadi juga Suceng Sesiong ada memberi info ya, memang Sang dari sudah 3 tahun ya tidak live ceramah sutra teratai. Kan ada tadi mungkin nanti Ceng Sesiong boleh sharing juga ya episode terakhir Sang dan ceramah Dharma itu. Nah, tapi walaupun Sang dan tidak langsung live ceramah sutra teratai, Sang dan tetap setiap Senin dan Selasa pagi itu langsung muncul untuk berceramah, untuk berbicara dengan murid-muridnya. Nah, itu adalah satu kesempatan untuk kita bisa, bagi saya ya, itu seperti bertatap muka dengan Master. Kalau saya pagi Senin dan Selasa itu ikut dengar yang ceramah Master di Tsekung Caohui. Jadi intinya setelah melihat kondisi, mengetahui kondisi Master, kemudian melihat 2 kisah ini, nah ini sangat connect ya, Sesiong sangat connect. Yang kisah pertama ayah dan anak pesulap ini kan mengingatkan kita untuk menyadari tentang ini adalah panggung kehidupan, ya. Yang bukan yang bagaimana kita datang yang paling penting, tapi yang paling penting adalah dalam panggung kehidupan yang sekarang ini kita harus bagaimana menjalani peran kita. Nah, tadi pesannya Master adalah kita harus perhatikan perbuatan kita, itu paling penting. Kemudian arah jangan sampai menyimpang. 2 poin paling penting ini saya langsung tangkap tadi ya. Arah jangan menyimpang. Nah, supaya arah tidak menyimpang itu kita butuh apa? Kita butuh ajaran yang benar, Cenpa. Di kisah yang kedua itu tadi kan sudah memberi contoh kepada kita, Raja Prasin Najib, dia mendapatkan ajaran yang benar untuk menyehatkan diri dia sendiri. Kalau ajaran yang benar itu tidak dia pakai, tidak dia terapkan, maka selamanya dia tidak akan sehat kembali. Sama juga dengan kita, kita sudah tahu bahwa apa yang sekarang Buddha wariskan, yang Master babarkan kepada kita, ini adalah Cenpa. Ini ajaran kebenaran. Jadi kita sudah ada berkesempatan ya, ada jalinan jodoh baik ini untuk mendengarnya, kita harus serap baik-baik, kita harus memahaminya, kemudian kita paling penting harus praktekkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mengubah semua tabiat-tabiat buruk kita, kemudian meningkatkan lagi, yaitu makna kehidupan kita dengan masuk ke orang banyak, bersumbangsi. Nah, ini yang 2 kisah ini kembali menjelaskan dan mengingatkan kita harus menghargai berkah kita, menggenggam baik-baik jalinan jodoh baik ini, karena akan sangat sulit untuk bisa bertemu dengan Cenpa ya, ajaran kebenaran. Nah, bayangkan
sekarang kita hidupnya begitu aman ya, aman walaupun mungkin ada rintangan atau kesulitan-kesulitan, tetapi itu sangat-sangat kecil dibandingkan kesulitan seperti kita lihat apa yang terjadi dengan pengungsi Turki atau mereka yang terkena bencana alam. Bayangkan kalau kita masih tidak mau menyadari, tidak mau baik-baik ya, memainkan peran kita dalam kehidupan ini dengan benar, bagaimana kalau nanti kelak kita terlahir pada balasan karma ya, seperti itu, balasan lingkungan dan individu kita terpuruk pada kondisi kehidupan yang boleh dibilang penderitaannya tak terkira itu. Nah, itu yang membuat, ini yang saya dapat ya pagi ini ya, Sesyong dan Sesyong Sece semua ya, kita sama-sama ya, marilah kita saling menyemangati terus untuk tetap rajin Shin Fasyang menyerap Dharma, dan semakin banyak menggandeng orang ya, saudara kita, saudara sedharma kita untuk sama-sama Shin Fasyang dan sama-sama semakin giat di dalam menjalankan praktik bodhisattva ini yang berkegiatan di dalam suci. Semoga ya barisan bodhisattva dunia ini terus bertambah panjang supaya hati master bisa tenang bahwa murid-muridnya memahami dan menjalankan sesuai apa harapan master. Itu aja sharing saya, Sesyong Sece, Johnny Sesyong, maaf kalau panjangan atau ada yang kurang tepat ya. Kan ya, karena seperti Sece ya. Terus terang saya sampai merinding, sempat merinding. Ya, jujur ya, kalau saya tadi yang simak yang Sece sampaikan tadi ya. Tadi kan ada Sece ada bilang tentang pengungsi, ya kan, kita lihatlah ya kondisi-kondisi apa di negara yang berperang, yang negara yang penuh bencana, sudah terkena bencana. Jatuhnya kadang di musim dingin lagi, ya kan? Kita bisa merasakan ya gimana sih. Makanya itulah memang kita benar ya, kita ini harus benar-benar menyadari berkah ya, menghargai berkah kita dan mau menciptakan berkah. Seperti contoh lah, kita dari segi makan aja ya, mungkin makan itu istilah kata kadang masih banyak ya orang yang kadang suka ambil makanan sebanyak-banyaknya, tapi juga akhirnya tidak dihabiskan. Nah itu kan berarti kan tidak menghargai berkah juga. Oke, berbicara tentang yang tadi Sece bilang ya, bahwa kondisi Master sekarang, Master kan kondisi sekarang kan sakit ya. Kita tahu usia Master sekarang udah 86 87 ya, kan sio kerbau ya. Kita nggak tahu ya, masih berapa lama sih Master bersama dengan kita. Tapi kadang jujur ya, kadang sedih juga ya, sekarang banyak teman-teman yang dulu bareng kita, mungkin juga ada senior kita, atau bahkan yang sudah ini ya, lebih muda dari kita, yang artinya itu sudah baru dilantik juga nggak lama, akhirnya juga entah sudah kemana gitu loh. Ya kan, jadi ibarat kata itu sudah jauh ya hati mereka dengan hati Master gitu loh. Padahal gini ya, saya banyak memperhatikan, kan sekarang di Tangerang kan juga ada itu ya, banyak orang relawan yang sosialisasi itu ya, saya banyak memperhatikan loh. Malah banyak ya itu yang keyakinan lain gitu loh. Yang ada yang dari Kristen lah, yang dari Katolik, bahkan dari Muslim, itu malah banyak pengen jadi relawan gitu loh. Yang Buddhisnya malah dikit loh. Makanya saya lagi bingung ini sebenarnya fenomena apa ya sebenarnya gitu ya. Nah, tapi inilah yang benar-benar terjadi ya. Nah, kembali lagi lah mungkin yang tadi kan ya seperti Sece supaya sudah ingatkan itu gimana ya agar kita ini benar-benar mau mendalami Dharma lah secara baik. Karena gini ya, saya nggak tahu saya pernah sharing nggak, saya ada ketemu dengan Bante Arya waktu itu ya, yang waktu kita mau Waisak di Ehipasiko ya. Bante Arya ada cerita, dia bilang gini. Jadi Bante Arya ada cerita begini, dia bilang zaman mungkin ya zaman nenek kita atau orang tua kita itu kan banyak itu ya, mereka itu menganut Konghucu ya, hanya tahunya ke kelenteng ya kan, ke kelenteng aja lah, pai-pai istilahnya. Tapi kondisi sekarang ini
banyak ya mungkin anak-anak muda ya yang sudah mulai belajar Dharma seperti itu ya. Mungkin zaman-zaman ya seperti kita lah dibilang pertengahan ya, mungkin di pertengahan antara anak muda dengan yang mungkin yang apa ya, mungkin yang sudah lebih usia lanjut. Kita mulai sekarang Dharma, tapi ke depan ini perhatikan deh anak-anak kita. Ya kan? Mungkin ya karena sekolah di sekolah yang berkeyakinan lain ya, mereka akhirnya ya juga mulai ya jauh dari mungkin jauh juga dari ajaran Dharma seperti itu, Buddha Dharma. Nah, inilah memang yang kadang kalau kita mau renungkan ini ya, memang ya kondisi yang ini ya mungkin juga karma kolektif juga ada dan sebagainya. Oke, di sini ada Susyung Mulyadi ya. Susyung Mulyadi boleh Susyung silakan sharing Susyung Kanan. Kanan Johnny Susyung, selamat pagi Susyung Sujemen. Kangen Sangren sudah jam 10 ya ini hari. Tadi Susyung kita ada cerita tadi ya yang ada yang raja yang ketemu itu. Dalam itu kita sudah sudah mengatakan kita dalam kehidupan ini 佛法难闻，经理闻，人生难得经理得。Kita sudah tahu semua yang mungkin relawan suci ya. Memang mendapat kehidupan sekarang ini jadi manusia itu tidak gampang ya. Ibaratnya seperti kura-kura di tengah lautan yang keluar kepalanya di satu lubang papan itu ya. Susah. Kita sudah dapat kok sekarang ini. Mendengar hidupnya Dharma, kita juga dapat. Sangat-sangat ya, kita bersyukur. Dan kita lagi satu kesempatan yang baik. Ketemu Guru Agung, yaitu Master kita. Kita semua dalam ini, kehidupan ini kita sangat berkah gitu loh ya. Sangat berkah. Dalam kehidupan sekarang ini, kita bisa ketemu Guru Agung seperti Master kita. Ini jalinan jodoh kita cuma sekali. Setelah itu, kita nggak tahu. Nah, itulah yang kita harus genggam kesempatan ya setiap saat. Benar-benar kita sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih ya. Kita punya jalinan jodoh yang baik. Ya, itu juga karena dari kehidupan kita sebelumnya ya, ada sudah punya jalinan jodoh seperti ini. Dan sekarang ini kita harus kemana? Ya, tetap harus jaga jalinan jodoh ini baik sesuai pesanan guru kita. Rajinlah mendengar Dharma. Disiplinkan dirilah untuk mempraktikkannya. Kita harus punya tekad dan niat untuk mempraktikkan dalam kehidupan ini. Kalau tidak, begitu ada gangguan dikit, kita mundur. Nah, itu yang membuat kita kurang kuat. Fondasi kita kurang kuat. Kalau mau fondasi kuat, ya harus rajin, mungkin ya bedah buku, dengar saling bercerita, Shinfaxiang, dentera kehidupan atau sang lenjang kusut. Itulah mungkin dasar-dasar kita punya basic. Satu gedung kalau fondasi nggak kuat sampai ke atas dia pasti tumbang. Nah kuat dia, ada gempa begitu dahsyat dia jatuh. Pasti. Tapi ada fondasi yang kuat dengan bangunan yang begitu kokoh dengan tidak mencuri dia punya bahan bangunan, dia punya konstruksi itu. Nah, bangunannya kuat karena kita sudah persiapkan diri tahan gempa. Sama dengan kehidupan kita itu sama. Kalau kita tidak mendalami dengan Dharma yang baik, otomatis kita seperti niat yang emosional itu akan naik. Karena manusia itu ada 5 keracunan nama, ucoma. Hansen semanima. Kita sudah tahu kok keserakahan, kebencian, kebodohan, keegoan, dan kerisauan. Ini setiap hari muncul, setiap hari kita muncul. Dari sebersih niat ini, kalau kita nggak selalu munculkan sebersih niat baik ini, ya udah gampang aja kita tergoyah dengan kondisi luar. Tergoyah dengan kondisi luar, ya sama artinya guru juga kita pernah mengatakan mengambil kesalahan orang lain untuk menghukum diri sendiri. Padahal kita lagi emosi, kita keluar. Tapi kita nggak sadar, kita sudah melakukan. Sesuai dengan kata perundungan Master, kita sudah melakukan. Dan itu dalam kehidupan kita.
Sekarang guru kita sudah tua. Seperti drama dalam kehidupan kita juga. Kita juga bisa tuh lahir. Lahir kita sudah lahir kok sekarang. Tua dan setiap hari kita proses. Sakit kita udah mengalami. Cuma tergantung besar dan kecil, berat atau ringan penyakitnya itu. Satu lagi yang harus kita tunggu. Giliran kita aja kapan? Saya tidak tahu. Setiap manusia pasti dapat giliran. Nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Jadi kita wangsen atau kita meninggal dunia, ini kapan? Tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kesempatan hari ini saya masih hidup, saya harus menggenggam kesempatan. Kadang kita di dalam kegiatan cuti, kita satu hari bisa punya berkah gitu loh. Bisa 4-5 kegiatan. Itu saya bilang sangat berkah. Ya, kalau mungkin orang kerja Senin sampai Sabtu kita nggak bisa. Oke, Minggu kan. Pas ada Minggu kegiatan yang begitu banyak. Karena kita Yongsin Shicho. Bersungguh hati untuk melakukan. Banyak relawan Susung Suci pasti mengajak kita. Kenapa? Dengan dia, semua bisa beres. Dengan dia bisa bantu kita. Dengan dia penuh senyuman. Dengan dia tidak marah. Jadi dapat berkat semakin banyak. Tapi kalau dengan Susung Suci-nya suka menolak, otomatis Susung Suci mau ajak dia, mungkin ada yang mau. Tapi kita sudah mengurangi kesempatan kita sebenarnya sih. Kalau kita selalu menolak, atau kita selalu membicarakan yang tidak baik, atau kita selalu mengemosional. Semuanya berbalik ke kita lagi. Karena kita yang menciptakan jaringan jodoh ini. Kalau kita sama Susung Suci kita punya jaringan jodoh baik, mereka pasti ada suatu saat mengingat ke kita dalam pikiran dia begitu muncul, kegiatan ini saya mau ajak siapa. Dia pasti muncul sendiri. Dan dia juga manusia biasa. Orang yang enak dikomunikasi, orang yang tidak emosional, mereka lebih enak. Karena apa? Kita butuh kenyamanan. Kita butuh kenyamanan. Itulah membuat kita jalinan jodoh baik sama Susung lain lebih gampang. Jangan cepat emosional, jangan cepat menolak. Aduh, aku sibuk, aku sana sini. Usahakanlah. Setiap kesempatan yang diajak itu cuma lewat itu hari cuma sekali itu. Mungkin kegiatan sama, tapi berbeda dengan suasana. Dengan orang yang relawan yang terkumpul akan berbeda. Karena itu kesempatan cuma sekali dalam kehidupan dunia ini. Manusia ini kayak kita manusia awam, kita harus tahu. Saya juga kadang belajar gitu. Dengar orang sering ya. Saya bilang dunia cuma ada dua, baik dan buruk. Beramal atau membuat suatu menolak. Berarti tidak mau membuat dan malah kita berburuk sendiri. Dalam 6 kehidupan ini, di dunia kan ada 6 alam ya. Ada kayak yang berbaik, yang buat baik, yang banyak beramal, atau punya Hosin. Itu tingkatnya dewa, asura, manusia. Nah, yang buruk kemana? Binatang, alam kelaparan, setan kelaparan, turun neraka. Nah, kondisi sekarang ini, kita tahu. Sekarang saya sudah berbuat baik, berarti saya bertobat. Bukan berarti saya tidak akan berbalik lagi. Karena apa? Sepertinya itu akan memuncul saya emosional. Kalau kita berbuat buruk, nah larinya ke 3 alam rendah ini. Kita berbuat baik, kemungkinan di alam yang akan datang seperti itu. Nah, waktu kecil sampai sekarang, kita sudah buat berapa buruk. Kita tahu diri, hitung-hitung sendiri aja lah. Kalau bisa introspeksi, bisa ingat, hitung-hitung aja lah. Tapi kalau amal, kebaikan, jangan dihitung. Kita beramal itu colaitun. Singsan beramal colaitun. Mesti colaitu. Karena yang lalu kita sudah banyak berdosa. Sekarang kita, wah aku mau berbaik nih, hitung-hitung dulu. Oh, udah cukup, aku stop. Nggak bisa begitu. Nabunglah terus amal kebajikan. Karena inilah yang akan membuat kita kedamaian. Karena inilah membuat kita punya kehidupan lebih nyaman. Karena inilah beramal kita bisa berjaringan jodoh baik dengan masyarakat. Itu adalah suatu berkah. Tapi kalau kita punya mulut dan pikiran dan tangan tubuh kita selalu menjelekin orang, memikirkan orang, nah ini cilaka. Seperti yang semalam saya baru bilang sama sharing sama saya punya anggota.
antara suku Batak dan Nias. Ya, maaf ya. Jadi yang suku satu ini sudah melama di perusahaan saya. Dia panggil orang itu panggil nama suku. Dia punya nama loh. Kita panggil suku dia gitu. Ini saya bilang ini nggak boleh. Kamu tuh harus menghargai orang, baru orang bisa menghargai kamu. Kamu jangan menganggap seorang pengemis atau seorang tukang sapu di jalan atau satu orang yang kutip-kutip sampah, kita menghina dia, lu bau lo, lu sial lo gitu. Seharusnya kita harus berterima kasih. Tanpanya mereka, kira-kira rumah kita bau nggak? Keliling rumah kita bau nggak? Kita lebih bau daripada dia. Karena apa? Nggak ada yang bersih, nggak ada yang itu. Bau sampah itu ngeri loh. Harusnya kita kangen pada orang yang sampah ini logikanya. Tapi begitu manusia ini umingnya selalu memperhatikan diri, gengsinya diri, egonya diri. Sana dulu orang bau kan, atau menjelekkan dia, atau begitu dia pergi dijelekin di belakang, tukang sampah jalan ke rumah gua katanya. Itu sebenarnya kita sudah mengucapkan suatu kata yang tidak benar dan sudah menanam karma buruk. Harusnya kita kangen. Kalau dia datang, apanya dia sih kenapa? Bu, Pak, sudah makan belum? Kalau belum, yuk saya traktirin. Tetangga ada jualan atau enggak dari rumah lah ambil makanan kasih dia atau minuman. Mereka juga manusia biasa. Mereka karena susah, mereka mengarah pilihan bahwa kerja ini. Tapi tanpa mereka, lingkungan kita nggak akan bersih. Di TPA, TPU, TPA itu, tempat buang akhir dan umum itu siapa mau beresin? Ya, kita jangan lupa diri lah. Dalam kehidupan ini penuh sandiwara. Jangan terpengaruh dengan kita punya keegoan. Maunya aktor kita ini mau jadi yang kayak si tadi Indonesia yang bilang mau kayak Zhou Dongfa Yudewa, dari Chen Longke itu adalah suatu kehidupan. Tapi dalam kenyataan hidup mereka juga banyak yang berantakan. Tapi kalau kita patokan pada orang bijak, nah itulah yang kita panutan dan kita ikutin dan kita ke depan seperti aktor yang kayak misalnya di agama Buddha, ya di Kristen ya Yesus, di Islam ada Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau mereka pikirnya seperti itu, mindsetnya mereka, saya mau ikut seperti ini. Nah semua dunia akan damai karena mereka yang dari orang-orang yang agung ini sudah menunjukkan yang baik. Nah kita sebagai umat kita ikutin aja. Kira-kira itu jenis yang sejai. Jenis yang sejauh saja. Mau pencak kami tahu. Ya, karena ya sesiung ya, Nutofo ya. Ya, jadi beberapa poin ya yang saya catat juga ya. Tadi sesiung mulai udah sharing juga bahwa dengan ada Dharma baru kita bisa mengikis 5 noda batin kita, ya kan? Lalu tadi apa ya, berbuat amal itu bukan untuk impas sesiungnya istilahnya ya. Kalau tadi hokinya saya agak kurang, tapi adalah untuk agar tabungan kita ya, benar nggak Siung? Ya Siung. Seperti itu ya kira-kira oke. Ya. Kemudian ada lagi yang tadi Siung bilang, memang ya kita harus setara ya kepada semua orang atau semua makhluk, benar sih. Ya jangan kadang anggap dia ada tukang sampah, ya kan ini. Saya sangat ingat ya, kan makanya kan kita ada sering kan kayak seperti kita Kong yang ya, benar nggak? Berterima kasih kepada semua makhluk, benar nggak? Jangan kan apa? Cacing aja itu bermanfaat kan, benar nggak? Dia menyuburkan tanah aja bisa apa ya? Ini ya menumbuhkan padi buat kita dan akhirnya menjadi beras buat kita makan seperti itu. Samalah seperti kita juga terhadap karyawan kita kan. Makanya jangan berpikir kan dia makan gaji, jadi harusnya kita boleh perlakukan mereka semena-mena gitu. Ya tidaklah seperti itu. Tanpa ada mereka kita bisa apa? Benar nggak Sesium? Ya kan? Tanpa ada supir, masa kita sih yang mau ngirim barang, mau ngangkat dan sebagainya, ya kan? Tanpa adanya mereka, masa kita mau apa? Mau ini gitu loh, mau kerja dan sebagainya. Tapi kan dengan ada mereka kan sangat membantu ya usaha kita seperti itu. Lalu tadi Sesium juga ada sharing ya tentang kadang kenapa orang yang tidak memanfaatkan waktu ya. Ini sama ya seperti kadang kita di apa
kadang ada relawan juga ya, kadang merasa, aduh kok banyak kali ya kegiatan ya, sampai istilah kata baru ini selesai, udah kegiatan lain lagi seperti itu, ya kan? Nggak ada istilah kata ini. Padahal ya, kalau kita renungkan lagi, apalagi yang kita sering ke Kanenhu ya, kenapa kita disuruh harus terjun ke bawah ya, survei kasus ataupun kunjungan kasih. Kita bisa melihat ya, orang yang terbaring di ranjang, dia mau mau berbuat baik aja, mana ada kesempatan seperti itu. Jadi dengan ada tubuh kita yang sehat ya tentu harusnya kita bisa melakukan lah. Kan ada dua hal yang melakukan yang buruk atau baik kan. Nah, kenapa kita harus melakukan yang buruk seperti itu? Ya, jadi jangan menyia-nyiakan ya kesempatan yang ada ya kan, jangan menyia-nyiakan tubuh kita. Tubuh kita ini bukanlah hak milik ya, tapi hak pakai. Nah, pakailah untuk sesuatu yang lebih bermakna seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Tadi saya sudah sampaikan juga ya, sebenarnya di sini sebenarnya mungkin banyak ya relawan yang baru ya, kalau saya lihat ada beberapa juga ya. Sebenarnya sih boleh juga sharing ya, nggak usah khawatir, wah nanti mungkin saya nanti ditertawakan atau salah sharing atau bagaimana. Kita di sini sama-sama belajar kok. Ya kan, mungkin bisa sharing ya kan, tadi apa sih yang dari ceramah master tersebut ya kan, ada nggak kaitannya mungkin dengan kita, dengan kondisi peristiwa yang terjadi di lingkungan kita dan sebagainya gitu loh. Ya, berbagi sharing ini kan kalau saya sih merasa ya, sharing itu juga adalah termasuk salah satu kita berdana dharma. Ya kan, kadang kan bisa aja menginspirasi orang lain. Ya kan, kayak tadi Sufi Suci, begitu dia ngomong saya tek sedikit juga ya kan. Nah, demikian juga Mulyadi Sesiung gitu loh. Ya kan, ini juga bagus ya buat kita melatih untuk berbicara. Dulu saya juga orang yang sangat takut untuk berbicara. Ya kan, untuk sharing, aduh saya paling takut lah. Tapi ya ini, kalau udah megang mic aja nggak bisa turun-turun. Oke, ada yang mau sharing? Suci, ayo dong, kalau yang mungkin beberapa suci yang baru tergabung malu-malu ya, yang senior dong tolong. Ini senior sepertinya mesti dipanggil ini senior. Ada suci? Chào anh Sư Xung. Ya, chào anh. Cảm ơn sang đến số của sư ya. Chào anh Sư Xung Sư Chế. Cảm ơn ya semuanya telah menjadi peserta simpasian. Kalian juga tim simpasian ya. Ini yang tidak bisa kita lupakan ya. Benar. Tanpa mereka tidak ada ya bahan-bahan untuk mengikuti ini. Karena kalau bahan sebenarnya kan pakai Mandarin ya Sư Xung ya. Benar. Oke, sebelumnya juga kangen ya Sư Xung dan tim Hesin yang sudah berkunjung ke Medan ya. Ya, Sư Xung Suci, memang banyak mengatakan hari ini banyak orang baru ya ikut simpasian. Nanti saya akan izin tampilkan sedikit slide tentang materi yang kita gunakan di simpasian ya. Nah, hari ini mengingat master ya, 2 hari ini tidak keluar. Biasanya master selama tidak ceramah sutra teratai, tidak live ya, jadi kita menggunakan yang rekaman. Biasanya kalau di Zoom ini kita masih bisa melihat master secara live pada hari Senin dan Selasa. Setiap jam 6 ya, setiap jam 6 Senin dan Selasa itu acaranya namanya Cikong Cahui, pertemuan pagi relawan. Nah, di sana master keluar untuk ceramah secara live. Nah, ceramah master itu yang kita gunakan, yang digunakan dari TV untuk Lentera Kehidupan ya, Rencem Putih. Nah, saya pernah dengar relawan senior yang mengatakan ya dari Malaysia, kebetulan sharing tentang simpasian juga ya. Bagaimana kalau master tidak ceramah ya, sakitnya lama, lentera kehidupan itu bagaimana? Ya. Nah, pernah suatu saat hampir mungkin dalam jangka waktu yang agak lama master sakit. Jadi lentera kehidupan itu menggunakan bahan yang lama. Ya, menggunakan bahan yang lama. Kalau kita yang agak
rajin mengikuti Lentera Kehidupan atau Simpasyang atau Sanubaritru dan lainnya, kita bisa bedakan ya. Lentera Kehidupan itu menggunakan bahan yang lebih sederhana dan Master menggunakan bahasa Mandarin. Kalau untuk Dharma di Sanubaritru atau Simpasyang, Master menggunakan bahasa Tai ya atau Hokkiennya Taiwan. Nah, Master selalu lebih suka ya dalam menyebarkan Dharma, Master mengatakan ya dia lebih suka menggunakan bahasa Tai. Oke, karena Lentera Kehidupan itu lebih memasyarakat. Jadi Master menggunakan bahasa yang lebih internasional ya, bahasa Mandarin. Nah, kembali lagi mengenai ceramah Master ya. Ketika Master tidak keluar sedang sakit atau karena hal lainnya, maka Lentera Kehidupan bisa ini ya, bisa harus terpaksa menggunakan bahan yang lama. Jadi seperti cerita tadi, kembali Master Senyum bercerita tentang ya tadi juga disinggung ya Sesung Cici tadi. Memang sulit ya mendapatkan tubuh ini, tapi kita harus ingat ya, lebih sulit lagi mendapatkan Dharma sebenarnya. Dan yang terakhir lagi ya, lebih sulit menjadi murid seorang master ya, seorang master Cheng. Ini poin penting. Ya, ini poin paling pentingnya. Master sering mengatakan populasi penduduk dunia ini sudah 7 miliar lebih. Ya, sekarang sebenarnya sudah 8 miliar lebih. Dari 8 miliar lebih ini, penganut agama Buddha itu merupakan yang paling kecil, paling sedikit. Ya. Nah, itu di situ bercerita tentang seperti tadi, orang yang berenang atau kura-kura yang ingin masuk ya ke lubang yang di kayu itu. Nah, di antara populasi yang sudah demikian sedikit yang menjadi penganut agama Buddha, hanya sekian persen yang berkesempatan mendalami Sutra Teratai, ya berjodoh dengan Sutra Teratai. Kenapa? Sutra Teratai ini tentu praktiknya lebih sulit ya, karena mengajarkan tentang praktik bodhisattva yang sudah melepaskan ego kita. Di sana sudah melatih diri katanya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi demi orang banyak ya, Wei Chung Sen ya. Oke, sampai di sini Master selalu menambahkan lagi, di antara yang sudah sedemikian sedikit diambil lagi yang sedemikian sedikit itu ya setelah memiliki jodoh dengan Sutra Teratai, berapa orang yang memahami? Ya semakin sedikit ya orang yang berjodoh itu yang memahami berapa persen. Nah, yang memahami itu sudah demikian sedikit, Master mengatakan lagi tinggal berapa persen yang mempraktekkannya. Itu yang terakhir ya. Jadi Sesung Cici memang kita di Cici sudah mempraktekkan ya. Apalagi maaf ya Sesung Cici yang sudah banyak mempraktekkan kemudian diwajibkan mengabsensi ya, mengikuti pendalaman filosofi agar cakomnya ini ya dapat berjalan lancar. Oke, sebenarnya ini sebuah jalinan jodoh ya, bisa masuk ke Zoom ini untuk mendengarkan Sesung Cici sharing, mendengarkan ceramah Master. Tetapi seperti tadi, semakin sedikit itu jalinan jodoh dengan Master itu kita bisa buat lebih panjang ya, bisa lebih panjang ke kehidupan berikutnya dengan cara seperti apa? Dengan cara terus mendengar. Ya, kenapa terus mendengar bisa memperpanjang jalinan jodoh ini ke kehidupan berikutnya? Karena apa? Karena semakin sering kita mendengar, semakin banyak terserap ke dalam kesadaran kedelapan kita, itu akan kita bawa ke kehidupan berikutnya. Betul nggak, Sesyung? Ya, jadi selagi Master masih ada, pasti ya Sesung Cici lebih semangat mendengar. Jangan sampai setelah Master tidak ada, semakin banyak orang mengabaikan. Ketika Master tidak ada, kitalah orang yang akan melanjutkan untuk membabarkan ceramah atau sutra yang telah dijelaskan Master. Jadi sekarang memang saatnya ya, setiap pagi kita menyediakan waktu, pagi tidak bisa, rekaman juga ada, ya atau di YouTube juga banyak. Sering orang berkata orang Cici itu taunya hanya kerja ya. Mungkin tahunnya hanya pergi bagi beras ya, Ya, kerja dan kerja sosial. Sama bagi beras ya, kalau misi amal jarang orang nampak ya. Nah, sebenarnya Master tidak ingin kita seperti itu. Ya, tidak ingin seperti itu. Master pernah dalam satu ceramahnya agak kecewa. Master terus terang mengatakan ya, jangan sembarang ngomong. Terus terang ya, bahasanya mai opekong ya, jangan sembarang ngomong. Sembarang ngomong tentang apa? Bahwasanya Master tidak ceramah sutra. Ya,
Master tidak suka ada suara mengatakan Master tidak ceramah sutra, Master hanya tahu menggerakkan orang Cici untuk berkegiatan. Ya, benar-benar Sisung Cici ya, Master agak kecewa mendengar itu. Ya, jadi bisa bayangkan kalau kita tidak mendengar Dharma, Master kecewa atau tidak? Ya, dibilang tidak membabarkan sutra aja Master kecewa. Apalagi kalau Master tahu para muridnya tidak mendengarkan sutra ya. Oke, jadi seperti tadi Supi Cici mengatakan kita manfaatkan momen ya. Kita rubah ya keterharuan atau sedihnya hati kita ketika mendengar master kita sakit, kita rubah menjadi semangat ya, menjadi semangat kita untuk mendengar Dharma dan lebih semangat lagi dalam mempraktekannya. Oke, kanan Joni Sisyong, kanan Sisyong Suci. Kanan ya, Sisyong ya. Memang ya kalau dipikir sih benar juga ya. Kalau dikatakan master tidak membabakan sutra, padahal master sudah sekian lama ya, benar nggak sih ya? Bahkan hampir tiap hari ya. Ya kan, bisa dikatakan master itu benar-benar memberikan wejangan itu, kalau dia tidak sakit, dia tidak singciau, itu pasti dia selalu keluar gitu loh. Ya kalau kita bandingkan, ya maksudnya ya, tapi kita nggak boleh membandingkan ya. Tapi istilah kata maksud kita itu benar-benar sudah dengan memakai apa ya, hatinya dengan apa segenap jiwanya untuk kita sih sebenarnya. Nah makanya memang kalau kita pikir ya benar juga ya dulu karena mungkin ya apa Wei Chung Sen ya kan kita awalnya ya kan memang kan kita apa ya berkegiatan bakti sosial menolong orang dan sebagainya gitu. Tapi kan masa kan sudah mulai masuk ya kan Wei Fo Chiao ya. Nah ini jadi pada saat kita diminta untuk apa ya untuk ikut dalam kegiatan filosofi ya pendalaman apa seperti pendalaman misi, ikut training, bedah buku, simpasian, semua kadang merasa aduh ya kan kayaknya gimana ya tidak begitu perlu seperti itu. Coba kalau kita lihat ya seperti kita ini setiap peserta setiap hari kan 160-an, 170-an, 150-an ya. Nah, tapi kalau kita lihat kan, pada kita ini dari berapa heci ya, dan bahkan bukan Jakarta aja ya dari 7 heci, tapi juga dari Medan, Batam semua, KP-KP juga semua ya. Tapi ya balik lagi yang tadi seperti Siung bilang kan, udah dihitung-hitung-hitung ya kan, dari yang sudah memahami Dharma, apakah mempraktekkan dan sebagainya. Jadi sisa berapa ya? Tapi ya kembali lagi sih ya jodoh dan karma ya. Kenapa sih kita tidak mau memanfaatkan jalinan jodoh yang baik kita ya gitu loh. Jangan sampai nanti suatu saat master ya semua kan juga tidak lepas ya daripada ketidakkekalan ya. Pada saat master sudah meninggalkan kita ya kan kita baru mungkin lah ya mau apa ya istilah kata mau berusaha lagi atau apa ya kita sudah tidak ada panutan seperti itu. Lalu memang sih saya ada banyak kayak orang yang kadang mengatakan gini ya, berbuat baik tidak apa emangnya hanya dicaci doang, berbuat baik bisa. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya, kita selain kita kegiatan amal, kita juga kan ada mengandung budaya humanis, ada mengandung dharma kan dalam kegiatan kita keseharian kita gitu. Nah, itulah ya sebenarnya membedakan ya kita suci dengan yayasan amal lainnya gitu loh. Oke, ada lagi yang mau sharing? Siung Suci, kalau ada boleh langsung buka mic. Ada ya? Kalau nggak ada, coba kita apa kita mau ke kuis dulu? Siung Suci. Ya, tetap kanan ya. Kalau mungkin nggak mau sharing, kita juga tetap kanan karena sudah mau mendengarkan. Tapi lebih bagus sesudah bisa mendengarkan, bisa juga menyampaikan. Oke, ya sekarang kita mulai kuis saja dulu deh. Mungkin sepertinya ditunggu-tunggu. Tapi jangan habis kuis langsung kabur ya. Oke, cara menjawab kuis ya. Seperti biasa, ketiknya di chat everyone. Lalu format jawabannya ketik ini ya dengan mengetik nomor dan jawabannya. Oke, kita mulai yang nomor 1.
Ya, ini cerita master yang tentang ayah dan anak pesulap. Mulai. Apa keinginan hakim daerah? A. Sebutir apel. B. Sebutir persik. C. Sebutir pir. D. Sebutir mangga. E. Sebutir jeruk. Nggak ada ya sebutir durian ya. Oke. Siap saja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close ya. Jawabannya adalah sebutir persik ya, di mana kondisi lagi musim itu seharusnya itu susah tidak memungkin ada seperti itu. Oke, pertanyaan nomor 2. Nah, sebutir persik ya. Oke. Siapa yang memanjat ke alam surga? A. Pesulap. B. Hakim daerah. C. Penonton. D. Anak pesulap. E. Pejabat negara. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Close. Ya, kita lihat ya. Yang memanjat ya, langsung C ya, bukan yang pergi ke surga ya. Kalau semua orang disuruh pergi ke surga nggak mau. Anak pesulap. Oke, yang nomor 3. Apa yang dapat dipelajari dari cerita ini? A. Memainkan peran dengan sebaik mungkin. B. Mencari keakuan. C. Belajar sulap. D. Menonton sulap. E. Semua jawaban salah. Oke. Apakah mencari keakuan? Apakah memainkan peran dengan sebaik mungkin? 5, 4, 3, 2, 1. Close. Oke. Coba kita lihat jawabannya ya. Ya. Master mengatakan di kehidupan ini kita harus memainkan peran kita sebaik mungkin. Tapi peran itu adalah peran yang menjadi orang baik ya, orang baik dan orang benar. Jangan memainkan peran sebagai peran antagonis. Oke, yang nomor 4. Ya, nah ini A ya, jawabannya ya. Yang nomor 4. Nah, ini masuk ke Raja Prasenajit mengurangi berat badan. Seperti saya yang puasa sampai 16 jam untuk ke Medan. Persiapan ke Medan. Oke, coba yang nomor 4. Kita mulai. Gata apa yang dibacakan oleh Buddha untuk Raja Prasenajit? A. Tubuh akan bugar dan terhindar dari derita. B. Pencernaan baik dan menjadi panjang usia. C. Kendalikan selalu porsi makan. Nah, D ya, perhatikan ya. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C salah. Ini gatanya nggak ada ya. Kalau tadi, ini kan hanya terjemahnya ya. Kalau ada gatanya pun saya mau belajar ini. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya. Coba ya. Nah, itu ada 3 gata ya. Kendalikan selalu porsi makan,
tubuh akan bugar dan terhindar dari derita, pencernaan baik, dan menjadi panjang usia. Ini kalau kita, wah ini saya mesti suruh saya hafal nih nanti nih. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang benar adalah D ya, A, B, dan C benar. Oke, kita masuk yang kelima. Mengapa Raja Prasenajit gembira? A. Karena berat badan semakin gemuk. B. Karena pengawal tidak mengingat raja. Mengingatkan ya. C. Karena berat badan berkurang. D. Karena pengawal tidak membacakan kata. E. Semua jawaban salah. Ini sih lebih gampang ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terus ya jawabannya kita lihat. Karena berat badan raja berkurang. Ya, sama segembira saya setelah pulang dari Medan saya timbang, ternyata timbangan saya tidak naik. Oke, kuis nomor 6. Selain mengendalikan porsi makan, apakah yang harus dilakukan oleh raja? A. Makan sebanyak-banyaknya. B. Mempraktikkan ajaran kebenaran. C. Memberi manfaat bagi semua makhluk. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C yang benar. Wah, ini semua langsung nih. Banyak menyimak nih. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Mana yang close ini? Ya, jawaban B dan C benar ya. Jadi selain tadi sudah memperhatikan ajaran benar ya, yang tadi ya. Kemudian juga tadi ada memberi manfaat ya, kan terlihat ya, dia berbagi mungkin berbagi dana atau rezekinya kepada itu rakyatnya seperti itu. Oke, sambil kita menunggu ya Suci ya, kan ya yang sudah ikut tadi partisipan dalam kuis, sambil kita menunggu dan tim untuk merekap. Suci ada yang mau sharing? Sejung Hoklai ada? Kalau nggak Sejung Hoklai ada yang senior yang dipanggil nih. Sejung Hoklai ada nggak ya? Oke, Sejung Hoklai. Ya, pagi Susyung. Iya. Iya, saya agak jauh dari gadgetnya, jadi dipanggil agak lama. Sorry ya. Nggak apa-apa, Syung. Iya, ya kangen Susyung ya. Jadi udah memberi kesempatan bagi saya untuk sharing. Ya, kangen sang dan suh kuse ya. Ya, pagi ini saya udah mendengar sharing banyak ya. Jadi memang demikianlah. Kira-kira memang kehidupan Master juga selalu mengajarkan kita bahwa hidup itu ya sen lao ping si ya. Jadi 4 fenomena ya memang kita jalani. Terus kemudian dari dari 2 buah kisah tadi juga kita ketahui meskipun kehidupan itu memang yang kita dapat ini bukannya mudah ya. Bukan mudah, memang tidak mudah untuk terlahir sebagai manusia dan tidak mudah untuk menegakkan dharma. Seperti Su Cheng Sisyum juga bilang, tidak mudah menjadi murid seorang guru yang agung ya. Seperti itu ya, guru yang besar ya. Guru yang bisa membimbing dengan dengan baik tentunya ya. Ya banyak guru ya, tetapi tentunya yang mencari guru tentunya semua mencari yang sesuai dengan apa yang
dipikirnya, apa yang diharapkannya, apa yang ininya ya. Jadi masing-masing orang memang memiliki jalinan jodoh dan karmanya juga. Memang tentunya siapa yang berjodoh, siapa yang bisa bertemu, siapa yang bisa menjalin hubungan antara guru dan murid tentunya ya, semua ikatan jodoh. Sebab itu juga tadi Sung mengatakan bahwa kita harus sering-sering mendengarkan dhamma dari master, ceramah-ceramah master, agar hubungan kita dengan master bisa berlangsung terus, mungkin bisa berkehidupan-kehidupan, siapa tahu ya, kita nggak pernah tahu. Tetapi di dalam kehidupan ini saja, kita terus berusaha menjalin jodoh baik, itu yang paling penting ya di saat ini. Jadi masa lalu, masa depan itu kita nggak pernah tahu. Nah, tapi saat ini kita betul-betul harus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh hati untuk menyerap ajaran dari guru yang sudah kita percaya, ya, yang sudah kita yakini akan ajarannya tentunya. Ya. Jadi kalau yang nggak yakin, ya seperti tadi Sung Joni juga bilang, ya bisa keluar lagi, bisa kemana, karena memang keyakinannya belum cukup, ya, sehingga dia masih bisa tertarik oleh yang di luar sana, ya, tertarik dengan yang lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya kalau memang sudah yakin, meskipun kita sering keluar, meskipun kita sering mendengar dari yang lain, tentunya kita tidak akan mudah tergoda ya untuk meninggalkan guru kita tentunya ya. Jadi demikian. Mungkin karena pemahaman-pemahaman yang kurang memahami, sehingga kita banyak menilai, sedangkan penilaian kita itu penuh dengan distorsi, penuh dengan delusi, penuh dengan mungkin pandangan-pandangan yang salah. Ya. Jadi bagaimana kita harus memperbaiki pandangan-pandangan kita? Ya belajar lagi, bolak-balik jadinya. Ya. Bolak-balik belajar apa ya? Belajar Dharma. Ya. Belajar Dharma bagaimana agar kita tidak berpandangan salah, itu bisa saja dari guru kita, dari guru-guru yang lain juga sama. Pandangan salah apa aja itu pandangan salah. Ya, jadi tidak beda, banyak karena semua bisa kita pelajari dari Pacentau ya, Jalan Mulia Berluas 8 ya. Itu ada pandangan benar, ada pikiran benar, begitu ya. Jadi ini yang kebijaksanaan, itu pandangan benar dan pikiran benar. Jadi kalau memiliki pandangan benar, pikirannya juga benar. Nah, jadi kalau yang sering menilai-nilai itu sering terbawa oleh kemelekatan akan sesuatu, kemelekatan terhadap ini, itu, dan lain-lain ya. Jadi manusia memang demikian ya. Ketika kita memegang peranan, kita masih suka melekat pada peranan yang tersebut. Jadi kalau kita pernah pegang peranan jadi pejabat tinggi, menjadi bos besar, sudah pensiun pun merasa masih pejabat tinggi, sudah pensiun pun masih merasa jadi pejabat besar, ya. Jadi waktu mendidik anak, waktu anaknya kecil, umur 3 tahun, ya, udah umur 5 tahun, sampai anaknya sudah kawin pun, anaknya masih dianggap anak kecil. Nah, jadi ini kan artinya kita manusia memang demikian, sering melekat kepada sesuatu, ya, dan lupa move on katanya, lupa move on. Jadi bahasa sekarang kan gitu ya, mesti move on. Jadi kita mesti move on. Jadi bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, selalu berubah. Jadi aku ini, aku yang mana? Aku yang 5 tahun, aku yang 11 tahun, aku yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Semakin kita umurnya bertambah, tentunya perubahan-perubahan semakin banyak. Dan kita harus juga menerima perubahan, menjalaninya dengan penuh kesadaran. Ya, jadi harus sadar bahwa dengan usia yang seperti ini, makan harus dijaga makannya, jangan sampai seperti Raja Prasenajit tadi ya, makan terus sampai tubuhnya gemuk gitu kan.
Jadi kalau lagi dikasih makanan, jangan salahin orang yang ngasih makanan. Kenapa sih kok saya dihidangin makanan enak-enak terus? Nah, yang salah itu mulutnya, kenapa sih mau makan terus gitu kan? Jadi, jadi yang memberikan persembahan itu udah benar ya, melakukan sebuah hal yang baik, mempersembahkan yang terbaik untuk mereka yang menjadi tamu agung, yang hadir jauh-jauh dari Jakarta ke Medan ya, dikasih durian yang paling baik, wah, dikasih segala macam yang paling baik. Nah, tapi kalau gemuk jangan bilang, ah ini gara-gara orang Medan ini kasih saya makan banyak-banyak. Bercanda ya Sung ya, bercanda ya. Akhirnya tapi ini bercanda, tetapi ini serius juga nih. Kita tidak bisa menyalahkan mereka yang memberi makanan, tidak bisa menyalahkan mereka yang berjualan, yang mengiming-iming kita, sales-sales dan lain-lain, toko-toko, Tokopedia, Lazada, Ojur, apa namanya, ya Shopee gitu ya, itu semua adalah memang dunia memang dipenuhi yang demikian. Sebab itulah kita harus belajar bagaimana, belajar untuk mengendalikan diri bahwa aku ini bukan apa-apa, ya aku ini bukan siapa-siapa, aku ini tidak lebih dari 5 agregat ya, dan tadi tanpa aku gitu. Jadi tanpa aku ini siapa sih gitu ya, apakah aku ini yang begini, aku yang begitu, enggak. Jadi kalau kita semakin memahami, semakin kita tidak akan mudah menilai orang lain, menilai guru, menilai segala macam ya. Dan tentunya tidak mudah, artinya bukan yang nggak boleh menilai ya, tidak mudah memberikan penilaian. Ketika kita ingin memberi penilaian, sebaiknya kita memahami dengan baik baru menilai ya. Menilai pun harus betul-betul dengan apa namanya, proporsional ya, tidak tidak dengan like or dislike ya, dengan suka atau tidak suka. Karena saya tidak suka orang ini, saya makanya memberi penilaian kepada dia jelek-jelek. Karena saya suka pada orang ini, maka penilaian saya bagus-bagus. Nah, gitu. Makanya suka ada istilah, mohon maaf gitu ya. Kalau orang yang terkenal itu bicara, katanya, ya, waduh, bicara apapun juga udah wangi terus dah ya. Mohon maaf, ibaratnya kentut juga kentutnya wangi deh katanya. Banyak orang ikutin. Kalau orang yang tidak punya nama, bukan siapa-siapa, berbicara bagus pun, berbicara baik pun, nggak akan dipercaya gitu ya. Tidak ada yang mau mendengarkan. Nah, itu kan fenomena juga, fenomena yang ada. Kenapa? Karena memang manusia masih melekat kepada itu ya, nama ya, jabatan, kedudukan, kekayaan. Nah, itulah makanya kita juga belajar untuk terus berkesadaran agar kita juga tidak seperti itu. Jadi dalam menilai segala sesuatu, betul-betul menilai dengan yongsin, dengan hati, dengan liangsim, dengan segala kesadaran gitu ya. Jadi bukan karena keterikatan. Jadi Master kan juga mengatakan bahwa seperti tanpa aku itu adalah seperti apa namanya, hubungan antar saudara sendiri, hubungan orang tua dan anak. Sebetulnya itu sudah diajarkan oleh Master agar kita tidak melekat lagi. Semua orang tua adalah orang tua kita, katanya. Semua anak-anak adalah anak-anak kita, bukan ini anakku, ini anakmu gitu ya. Jadi karena ini anakku, aku mau menyekolahkan dia. Karena ini anakmu, bodoh amat ya. Yang nggak sekolah juga bukan urusan gue. Nah kan nggak begitu. Makanya Master membangun seci agar ada orang-orang yang anak-anak tidak bersekolah, lalu kita peduli kepada mereka dan mengurus merawat mereka seperti anak sendiri. Kan begitu ya Sesung, betul ya Sesung ya. Dan ketika kita merawat orang-orang sakit, orang-orang tua yang sedang sakit ya, kita merawatnya bagaikan orang tua sendiri gitu ya. Jadi ya tentunya kita juga harus sesuaikan dengan kapasitas kita, kemampuan kita, ruang gerak kita. Bukannya berarti, wah kalau lu bilang semua itu semua di jalanan banyak nih orang tua, lu bawa pulang semua dong. Ya nggak bisa dong. Kan kapasitas kita nggak demikian, ruang gerak kita dan lain-lainnya. Semua harus ada pertimbangan. Nah itulah pertimbangan-pertimbangan ini yang tentunya semakin kita belajar, semakin kita banyak melakukan, tentunya kita akan semakin bisa memahami segala permasalahan di dalam kehidupan ini. Dengan pemahaman yang baik,
baru tentunya kita akan lebih menjadi tenang, seimbang ya. Mungkin jadi lebih bijaksana. Demikian kira-kira ya Sisyung ya. Jadi segitu aja ya sharing dari saya. Kanan Sisyung, kanan semua Sisyung Sece. Kanan Sisyung Holai sangat mencerahkan ya. Tadi yang saya ingat yang tadi Sisyung bilang itu ini kata perenungannya saya pernah baca di Medan sih, tapi waktu itu di daerah mana ya kayaknya ya. Kayaknya di waktu terpampang di depo Cemarat apa? Yaitu pada orang yang kita sukai, ya kan, seburuk apapun yang disampaikan akan terdengar indah. Kira-kira seperti itu ya, karena kan kata-katanya ini ya. Kira-kira betul itu. Tapi pada orang yang tidak kita sukai, sebaik atau seendah apapun yang disampaikan akan terdengar buruk di telinga kita, seperti itu. Ya, nah itulah memang ya kadang kondisi batin mempengaruhi bahkan jalinan jodoh juga seperti itu. Nah, tadi tentang peran ya, jangan melekat akan peran kita. Jangan seperti itu Sisyung unyil. Dari saya masih SD sampai sekarang dia masih SD, Sisyung perannya nggak berubah-berubah. Ya, jadi memang ya kita jangan terlalu melekat ya akan peran kita karena kan ketidakkekalan itu ada, benar nggak ya? Nah, terutama yang terpenting kita juga jangan melekat akan jabatan, Sisyung Sece. Ya, yang tadi Sisyung Hole bilang kan, kadang kita sangat melekatkan jabatan tersebut. Pada saat kita turun jabatan, ya udah kita juga bye-bye. Ya, sorry sudah nggak jabat lagi, ya udah juga berangkatlah meninggalkan Seci seperti itu, sayang sekali ya. Padahal sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, misalnya ya seperti contoh misalnya saya kan sekarang ketua Haji Tangerang. Mungkin setelah jabatan sudah nggak ada, apakah saya akan kembali jadi ketua Sheli atau sebagai orang biasa? Ya jalankan aja sebenarnya seperti itu. Tidak perlulah melekat ya. Baru nyampe juga. Nah, ini siapa nih yang mau sharing ya? Kalau buka suara suruh sharing nanti. Oke, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dengan kita berganti-ganti peran, sebenarnya itu juga ada bagus Sisyung Sece ya. Seperti Sece saya sering bilang, kamu kok nggak ada capeknya ya, dia bilang ya. Saya bilang ya, justru dengan begini, saya baru benar-benar merasakan gaya hidup saya semangat gitu, Sisyung Sece. Ya, baru kemarin lalu kan jadi PIC Baksos, ya kan? Nah, kemudian nanti ke Medan, ya kan? Nanti saya berangkat lagi bantu ke Surabaya seperti itu. Jadi kan seperti ini kayaknya nggak ada waktu ya untuk nggak ada waktu itu untuk memikirkan mungkin hal-hal yang buruk, nggak ada waktu untuk berkegiatan yang tidak manfaat, tapi selalu diisi terus seperti itu. Nah, saya pernah ingat ya dulu Mas pernah bilang makna daripada beristirahat itu adalah berpindah dari satu bidang ke bidang lain. Makanya saya kan ada di amal. Dulu kan saya pernah sebagai fungsionaris amal haji, saya juga saat itu juga menjabat sebagai fungsionaris PL Hesin. Jadi kalau lagi capek di amal ya saya di PL, capek di amal PL ya di amal seperti itu ya, dan bisa ke yang lain-lain. Jadi saya juga makanya saya selalu berusaha menjadi PIC ya, terutama kegiatan-kegiatan yang saya tidak pernah ya tidak pernah lakukan atau tidak orang sukai, misalnya kayak dulu waktu Bajar ya, pada saat ditanya ini kan Bajar nih kan ada piring-piring kotor gitu loh, siapa ini yang mau ngurusin nih, ditanya semua pada diem. Waduh, saya langsung mikir nih, saya cowok kok ngurusin bagian saya ambil peran itu nggak ya? Tapi saya kok cowok nih, kok bisa mau mengambil peran di bagian cuci piring yang biasanya dilakukan Sece. Saya pakai metode bagaimana cuci piring itu seperti model orang pabrik ya, dan cara menghemat air. Dari sini cuci, dari sini minyaknya itu dibuang dulu pakai koran, kemudian di sini dikasih sabun, sebelahnya dibilas, sebelahnya bilas lagi, sebelahnya lagi bilas, udah selesai. Nah, seperti itu ya.
cara yang dilakukan seperti itu. Oke, di sini saya ada lihat Susyong Indra mau sharing ya Susyong ya. Nah, ini Susyong Indra kemarin ketemu, ternyata Susyong Indra orangnya humble. Waduh. Karena Susyong. Silakan Susyong. Kanan ya, Doni Susyong. Ya. Kanan San dan Sokus, Kang Susyong Susyong semuanya. Ya, kali ini saya mau sharing ya dari hosting Jakarta ke Medan ya. Termasuk Doni Susyong ya. Itu sangat bagus ya. Saya ikut suci dari 2013 baru kali ini. Baru kali ini sekalian ketemu itu semua senior-senior yang memberi input yang sangat bagus. Itu memberi semangat pada kita semua yang di Sumatera Utara ya. Kenapa Sumut ya? Karena ini hostingnya semuanya dari Sumei Sejie ya, ada Weni Sejie ya, Nika Sejie semua ya, Isyong Susyong, Doni Susyong semua. Itu memberi semangat pada kita semua ya. Kadang ada aspek-aspek sendi-sendi yang ada masalah, itu menjadi lebih terbuka. Ini kali ini kan pas saya dapat sama Mijono Susyong ya, dampingi Joni Susyong kemarin ya, ke Siantar, kemudian ke Tebing Tinggi ya. Saya melihat kan di pelestarian lingkungan ya, itu ada masalah di seperti, saya nggak mau buka detail atau apapun, saya cuma kupas kulit-kulitnya ya Susyong ya. Jadi itu selain manajemen ya, itu hubungan manusia, yaitu harmonisnya. Ya. Lalu saya pikir kenapa bisa terjadi seperti itu. Saya juga pernah berpikir, kok manusia dalam setiap stage-nya ya selalu ada masalah ya. Kalau kita pikir, kita dari dulu sekolah SD, SMP, SMA sampai uni, itu tetap ada like and dislike ya teman-teman ya. Pasti ada komunitas apapun. Ya. Saya ada cerita, olahraga aja ada ya. Baru 20 orang aja ada case ya. Lalu berarti kalau nggak ada case ya nggak natural ya Susyong. Benar. Nah, saya pikir lagi, kenapa kita macam mana cara memperbaiki memang sulit. Saya di Sici saya melihat itu relawan yang masuk ke Sici ya. Kita nggak masuk foreman. Ada yang mulai dari ikut cofa, ikut kegiatan Sici, kemudian tertarik, kemudian masuk menjadi relawan. Ada juga yang masuknya melalui belajar Dharma. Belajar Dharma, misalnya Sun Fasyang ataupun bedah buku, kemudian dia masuk. Nah, yang dua cara masuk ini, yang masuk ke Dharma itu kemudian juga melaksanakan Dharma. Melaksanakan misi ya. Jadi beda ya. Beda semua. Jadi kalau kalau udah masuk ke ini, ke kegiatan, kemudian masuk ke Seci, tapi kurang Dharma. Kurang Dharma itu juga problem sangat besar. Sehingga waktu dia mengerjakan kegiatan misi, dia merasa sudah banyak sekali, sudah lama sekali, tapi kurang belajar Dharma. Saya lihat banyak juga Seci, bahkan sampai komite, itu jarang seperti Sun Fasyang. Kita nggak salahkan mereka. Masing-masing punya pandangan nih. Tapi saya sendiri dari dulu setelah lama mengikuti Sun Fasyang, saya merasa mendapatkan sesuatu loh, Susyong. Saya merasa bisa belajar bagaimana menempatkan diri kita, walaupun tidak sempurna ya. Kita kan manusia, jadi kita bisa aja salah. Tapi setidaknya kalau ketemu masalah, kita bisa mengupasnya, artinya analisanya, kemudian egonya, kemudian bagaimana mundur selangkah, sehingga besok melihat langit yang biru. Sehingga dari sini juga bisa terjadi, kalau kita mundur selangkah, itu menjadi terciptanya suatu kerukunan yang kadang-kadang dalam Seci itu tidak perlu terjadi perselisihan yang serius ya. Seperti tadi Susyong melihatnya ada tulisannya entah di mana Susyong bilang kalau sudah tidak senang itu lihat apapun tidak senang, ngomong apapun salah. Kalau sudah senang mau salah gimana pun balik
di rumah kita ngomong, di luar kita ngomong, tetap kita bisa terima, itulah manusia. Tapi kalau udah belajar Dhamma, itu seperti ya gitu ya. Kita jangan keakuan gitu, sehingga ya ya, kemudian ada plus Dharma, itu baru bisa saya lihat. Nah, bisa mengurangi seperti harmonisasi tadi ya, yang tidak begitu bagus ya. Nah, kalau begitu nanti bisa merusak ya sasaran ya. Kita di sini kan menjalankan taulu ya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka kadang-kadang kita melakukan nggak usah saya kerjakan, ini saya kelompok di sini. Sehingga itu yang rugi kita sendiri dan juga sangat tidak mendukung tujuan master kita. Jadi saya rasa ada baiknya ya mau masuk dari formen dari mana ya, Dharma dulu atau melaksanakan Dharma. Ya. Ini dua-dua harus ada perimbangan Sesiong. Demikian Sesiong. Kanan ya. Kanan Sesiong. Luar biasa Sesiong ya. Wah ini Sesiong Indra ini sebenarnya sih dharmanya kuat. Ya jadi memang kita kemarin sih sebenarnya kita tidak kalau buat saya ya bukan masalah senior atau enggak lah Sesiong ya. Mungkin dari waktu yang kita kerjakan sih mungkin lebih lama dan mungkin lebih banyak ya. Tapi terus terang buat kita juga belajar Sesiong. Kayak kemarin saya keliling ya. Saya di depo titik kuning, saya nggak tahu ya. Saya terus terang saya sampai meneteskan air mata loh. Saya ada ketemu ada satu di Bang Kananhu bukan ya, tapi dia seorang Muslim, dia mau bersumbangsi di Seci. Maka dia mengatakan dia sangat berterima kasih ya atas kesempatan dia bisa melakukan kebajikan di situ. Saya tersentuh Seci. Ya sampai Seci Asni bilang bahwa dia kadang membantu barang depo itu yang elektronik dia servis ya, udah itu kan dijual. Uangnya langsung bahkan dikasihkan kembali ke Seci ya 1-2 juta ya. Padahal dia bukan orang kaya. Jujur tuh saya kadang sangat terharu ya. Makanya kadang yang seperti hal-hal begini ya, kita juga bisa belajar Sesiong. Ya, kan seperti Mas bilang kan kita belajar sampai tua lah ya, berbagai kondisi gitu loh. Nah, kemudian ya kalau gini ya, tadi kan yang tadi tentang Sesiong sharing tentang hal-hal manusia ya, memang ya banyak kondisi Sesiong ya. Kalau Sesiong Seci kita banyak sekali kondisi yang kita alami lah. Seperti kan tadi disebut panggung sandiwara, ada jalinan baik, ya kan jalinan jodoh yang baik, jalinan jodoh yang buruk, hal-hal yang kadang ketemu kita tidak sukai, ya kan kita benci, ya kan hal-hal yang kadang yang mungkin tidak sesuai keinginan, ya kan. Tapi mungkin ya Sesiong Seci kita harus ingat ya. Kita harus ingat selalu Dharma Master, itulah yang menjadi panutan kita ya. Makanya kenapa Master selalu bilang kita harus harus bersatu hati, harus harmonis, menyayangi dan cinta kasih. Ya kan? Nah, kita juga harus makanya seperti contoh ya kan-en cuncung ai. Kadang saya merasa gini loh, kan-en ini kadang kita terapkan untuk orang lain. Ya, Sesiong, kamu harus kan-en loh kepada saya, misalnya ya, contoh ya, kan-en loh kepada kita sudah mau datang, nah itu salah sebenarnya. Harusnya kan fusian kan-en, benar nggak? Kita yang harusnya kan-en dong, kita sudah diberikan kesempatan, ya kan? Kalau saya ke sana nggak ada yang mau mendengar, juga percuma kan, benar nggak Sesiong Seci? Contoh lah bagian konsumsi, dia masak buat kita makan, kita kan-en dong. Nah, yang bagian konsumsi juga kan-en dong kepada yang makan. Kalau nggak makan, mau bajir, benar nggak? Contoh apalagi? Nah, seperti yang guru Sowi, ya kan? Kita kan-en kepada guru Sowi mau mengajarkan kepada kita. Tapi kalau dia mau ngajar, nggak ada yang mau diajari gimana? Jadi makanya sebenarnya semua adalah fusian kan-en. Ya kan, cuncung. Oh, kamu harus cuncung saya. Bukan, kita harus cuncung kepada orang lain. PIC, ya kan, itu bagian PIC-nya ya kita harus cuncung dia karena dia yang mengurus kegiatan ini. Fungsionaris ini kita harus cuncung dia karena kita sudah memberikan dia wewenang untuk melaksanakan tugas dia seperti itu. Nah, itulah ya kan harus kemudian kita harus mempunyai cinta kasih ya kan, menyamaratakan semua
kondisi relawan jangan karena saya harus, kalau hanya komite baru kita anggap dia tinggi, kemudian kalau yang abu putih kita anggap dia bukan apa-apa, jangan seperti itu. Kita harus punya sama rata ya. Nah, seperti yang tadi saya sebut kata perenungan tadi itu ya, yang bahwa pada orang yang kita sukai, kita apapun yang disampaikan buruk kita terkena baik, yang sebaliknya yang tidak orang yang tidak kita sukai ya kan, sebaik apapun itu kita juga buruk mendengarnya misalnya. Tapi itu apa? Karena itu kan adalah terkait dengan jalinan jodoh. Ya, terkait dengan jalinan jodoh ya. Nah, makanya Mas mengatakan rubahlah jalinan jodoh yang buruk menjadi jalinan jodoh yang baik. Ya kan? Dulu saya nggak suka orang ini. Tapi makanya dia ngomongnya jadi nggak enak. Nah, bagaimana kita menjalin jodoh baik agar apa yang ke depan itu kita punya satu ikatan jodoh yang baik, apa yang akan dia sampaikan akan menjadi enak buat kita dengar seperti itu. Ya, oke, di sini nah mulai nih ada gini ya. Coba saya lihat dulu, ini masih ada sisa ini. Saya kasih kesempatan dulu ya Linda ya buat mereka ya. Mega kayaknya enggak sharing karena saya tahu Mega dari Tangerang nih. Waduh, Tangerang ternyata ada juga yang mewakili. Ingrid, ada mau sharing Ingrid? Lalu oke, kalau nggak ini Laili ada mau sharing? Selamat pagi. Ya, pagi. Ya, Laili Ingrid mau sharing kali ya? Ingrid duluan deh. Oh. Tadi ada suara Ingrid ya? Ya, mungkin nggak apa-apa yang di sini dulu ya. Linda biasanya kebanyakan penutup. Ini udah mau jam 9 juga ya. Sudah berkunjung ke Medan ya. Kita akan kangen semua kepada Husni Jakarta ya, meluangkan begitu banyak waktu untuk kita memberi masukan yang sangat bagus buat kita ya. Dari pagi dengar tentang Mas lagi sedang sakit dan sering dari Mulia Susiung yang saya saya teringat kembali. Ini saya teringat kembali. Saya teringat waktu Master ibundanya sakit, dia bervegetarian untuk hisang kepada ibunya supaya penyakitnya segera sembuh. Ini pun saya alami sendiri. Waktu sebelum saya di Sulsel ya, tahun 2019, rencana saya akan Sulsel, tapi mama tiba-tiba sakit parah, sampai di rumah sakit, saya temenin dia di rumah sakit, tidur di depan ruang ICU 3 minggu saya. Baru pindah lagi ke kamar biasa, hampir sebulan ya saya di rumah sakit, kebetulan sebulan. Nah di situ saya udah berpikir, saya memang sudah bervegetarian. Aku akan nekat terus untuk bervegetarian. Sebentar lagi saya akan pulang ke Hualien. Dan saya menceritakan ini semua kepada para ipar. Ipar saya yang perempuan ada 2, para ipar, adik saya ada 2. Jadi saya ceritakan kepada mereka. Sebaiknya kalau mau mama sehat, kita lah kuranginlah berkonsumsi yang bernyawa ya. Kalau bisa bervegetarian. Ipar saya satu benar sampai saat ini sudah bervegetarian dan sudah vegan. Dia sudah vegan. Nah, yang satu masih kerja di kantoran, masih mulai belajar. Jadi saya hanya di sini mau mengajak para Susung Suci yang masih belum bervegetarian, cobalah kita bervegetarian, kita huisian kepada Master. Master itu juga ibunda kita. Jadi supaya Master itu bisa transfusian, bisa terus membawakan Dharma kepada kita. Kita ini semuanya haus akan Dharma. Benar-benar kita benar-benar sangat jarang bertemu. Belum tentu lagi akan datang kita bertemu dengan guru Dharma yang seperti Master. Saya beranjak dari kecil sampai SMA, begitu masuk kuliah baru saya tidak ke gereja ya. Saya karena sekolah di Katolik, dari SD sampai SMA saya hari Minggu pasti ke gereja. Tetapi saya tidak dibaptis. Karena waktu pastor datang ke rumah menceritakan kepada mama bahwa ini ada baptis massal, apakah saya mau ikut? Dia juga harus menghargai orang tua. Jadi dia datang berkunjung ke rumah. Mama saya nggak masalah, papa saya nggak masalah, terserah. Kamu mau dibaptis atau tidak, terserah.
Jadi saya dari kecil sampai dewasa itu saya belajarnya agama Kristen. Saya tidak paham tentang agama Buddha, tetapi di rumah kita memang orang tua Buddha. Jadi kadang kalau saudara mama yang datang ke rumah kita, mereka sangat lucu. Begitu pintu masuk depan rumah itu ada altar, patung Yesus, Bunda Maria, itu semuanya ada. Karena saya sama adik berdua yang sangat rajin ke gereja. Sedangkan di belakang pintu itu tempat mama, nenek sembahyang, Dewi Kuanim, itu semuanya di belakang, termasuk leluhur ya, semua di belakang. Jadi rumah kita itu lucu, jadi depan sama belakang. Jadi mamaku tuh sangat senang. Dia bilang, orang yang lebih baik ada agama daripada tidak ada agama. Nah begitu pastor datang ke rumah, mama saya terserah. Tapi nenek saya memberikan saya satu kata, kamu masih belum kuliah, belum kerja, belum memiliki jodoh. Saya rasa agama apapun sangat bagus. Karena setiap tahun kalau minggu kita telat bangun, nenek kita udah bangunin loh. Udah waktunya ke gereja kok masih tidur gitu. Kenapa masih tidur? Udah waktunya ke gereja gitu. Karena kita kalau ke gereja itu kita membawa pulang dengan belajar yang baik. Belajar baik dan dia nggak melarang, tapi malah membangunkan kita untuk ke gereja. Nenek saya hanya memberikan satu kata yang cerita kepada saya begini. Kalau kamu nanti memiliki pacar, dia kalau agamanya sama, segeralah kamu dibaptis. Supaya kalian tidak satu rumah, dua agama, lebih gampang. Tapi kalau kamu memiliki pacar, nanti agamanya agama Buddha, nah kamu sudah dibaptis, nanti gimana ya satu rumah dua agama itu nanti bisa jadi konflik gitu. Nah di situ saya langsung teringat. Tapi sampai saat ini, Hongkong sama siapa? Tapi sampai saat ini saya bersama-sama dengan teman-teman yang gereja itu kita masih tetap baik sampai tahun 2006 gereja yang masih bikin acara besar. Saya juga sama rombongan pastor ini pulang. Kita ke gereja itu merayakan bersama-sama. Walaupun saya sudah menikah, punya anak, sudah mengikuti suami, belajar agama Buddha. Kita bukan buta dengan agama Buddha. Tapi karena di rumah nenek saya itu seperti kita nonton film yang di Taiwan ya. Dia suka kalau malam mau tidur itu dia suka cerita. Kayak cerita, yang Mas Sesungin cerita ini banyak yang sudah saya dengar dari nenek saya. Tapi versinya agak beda dikit gitu. Intinya sama semua. Jadi disitulah saya merasakan ajaran Buddha itu bagus, ajaran Katolik pun sangat bagus. Semuanya semua menuju kita ke arah jalan yang benar. Tidak ada yang mengarahkan kita ke jalan yang salah itu. Dan setelah tadi pagi dengan Mas Sakit, saya mau mengajak Siong Suci semua yang belum bervegetarian, cobalah kita bervegetarian. Kita berikan kepada Master, ya supaya Master segera pulih dari sakitnya dan bisa lanjut membabarkan Dharma kepada kita. Itu aja ya, jadi itu Siong Kaden ya. Kanan saja ya. Memang semua agama itu baik adanya ya. Hanya tergantung kita bagaimana kita menyerap, memahami dan mempraktekannya seperti itu ya. Oke, dan ikrar itu ya ikrar yang disertai dengan niat yang baik dan tekad yang kuat, maka tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, oke. Di sini Melinda saja ada mau sharing. Kalau Sece Silvijung kayaknya tadi udah kasih tahu sih enggak ya. Oke. Ada? Nah, kalau enggak ada coba. Oke, kalau gitu kita ke Linda Sece. Ya, Linda Sece dipersilakan. Pagi, cảm ơn Indonesia, cảm ơn sang人说故事。Pagi semua sesung saja ya. Kita semuanya sesung saja berdoa ya dengan bertulus hati supaya sang人身体安康ya. Hari ini sharing tentang ayah dan anak pesulap. 父子变魔术ya. Kehidupan ini bagaikan apa? Panggung ya, panggung sandiwara. Panggung yang sebagai panggung sandiwara. Kadang kita bisa lahir sebagai manusia, kita adalah orang yang mempunyai berkah.
Jadi kita semua orang mempunyai batin ya, kayak batin ya, itu tergantung pada pandangan kita. Jadi kita apa itu kaya batinnya? Orang yang miskin, ya kelihatan dia orang miskin, tapi belum tentu dia miskin ya. Dia juga bisa ya untuk gimana untuk menjaga dia sama sekitarnya ya dengan harmonis, dengan keluarga ya. Gimana mereka bisa hidup dengan rukun ya, dan juga bisa untuk belajar untuk mendana dan menciptakan berkah ya di luar. Sedangkan orang yang kaya ya belum tentu ya dibilang orang kaya. Karena kenapa ya? Karena mereka itu mau bersumbangsi itu merasa bersumbang dikit itu tidak cukup ya. Mau bersumbang banyak mereka berpikir dulu ya. Jadi seperti Master selalu mengingatkan pada kita, 我们小钱也是可以做善事ya, dana kecil amal besar. Ya, itu semua tergantung pada pandangan kita semua masing-masing. Ya. Jadi seperti kita dalam melatih diri. Kita melatih diri ajaran Buddha. Kenapa kita mungkin ya masa lalu kita mungkin ada belajar ya ajaran Buddha. Jadi kalau telinga kita itu suka kali ya mendengarkan Dharma ya, sepertinya kehausan gitu ya. Waktu mau kerja atau mau apa pasti ya mau mendengarkan ya. Jadi kenapa bisa demikian ya? Kadang saya berpikir kenapa bisa demikian? Karena kita ingin mengetahui ajaran Buddha itu bisa membawa kita apa? Ya, perasaan semua orang itu ya membawanya itu berbeda-beda. Ya, kalau menurut saya bisa lebih mengetahui lebih banyak. Kita bisa merasa sungguh apa yang kita mau ya, woman mau ingin cari tahu gitu. Kita lebih bisa mengali ya, lebih kita untuk belajar, dan juga bukan hanya kita belajar, dan juga kita harus melakukan dan mempraktikkan Dharma dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kenapa kita harus belajar dengan ajaran Buddha untuk kita di jalan kebenaran yang benar. Ya, tidak boleh menyimpang di jalan yang salah. Ya, jadi seperti orang bilang ya, kadang kita melihat orang ini ngomongnya seperti lain di hati gitu ya. Jadi kadang kita bisa bilang, kamu kok ngomongnya seperti lain ngomong, lain di hati gitu ya. Jadi itulah kenapa kita harus belajar dengan ajaran Buddha supaya bisa menyelaraskan ya di luar dan di dalamnya. Jadi yang kedua ini Raja Kasenajit mengurangi berat badan. Ini ceritanya sangat lucu ya. Ini teringat gimana kita sebagai manusia untuk melestarikan keinginan batin kita. Ya. Gimana caranya? Seperti bervegetarian. Kita mau cari yang aman atau yang bahaya. Ya, kita bisa mengetahui semua orang itu mau cari yang aman. Aman di dalam dan aman juga yang di luar. Ya, dan juga aman
dengan bumi kita. Semuanya jadi lebih sentosa dan lebih damai dan lebih harmonis gitu ya. Tapi kadang-kala kita manusia memiliki keinginan ya, nafsu ya. Kita bukan bilang makan, ajaran Buddha mengajarkan kita vegetarian itu yang sangat tawar ya. Tidak ada rasa gitu ya, tidak ada enak dimakan atau hanya bening-bening gitu ya. Itu merasa itu bukan ya, juga kita bisa untuk menikmati ya keinginan makan juga. Cerita dengan apa keinginan makan. Kita keinginan makan ini kalau kita sesuai, kalau kita mau aja sesuai dengan keinginan kita ada mempunyai pandangan ya, mungkin keinginan ingin makan yang hidup-hidup, merasa mereka ini adalah memang untuk manusia makan, atau memiliki merasa mereka itu lebih, kalau kita konsumsi lebih sehat, banyak bermacam-macam ya, bilang makan ini sehat untuk ini, nanti untuk menyembuh penyakit ini ya, sering kita dengar. Bukankah Cici pernah nggak mendengar demikian? Jadi ini kita lihat fakta atau mitos ya, itu pada kita, tanya pada kita sendiri ya, sebenarnya makanan yang konsumsi dengan nutrisi yang sehat, kita bisa dari banyak macam-macam ya, yang bumi ya, Ibunda Bumi yang kasih pada kita ya, semua ada, begitu lengkap ya, ada beras merah ya, ada kacang-kacangan, ada beras coklat, ada apa, biji-bijian, semuanya itu adalah sangat lengkap dan sangat boleh dikatakan tidak ada mengurangi pada kesehatan pada kita ya. Cuman kita memilih yang tempat yang aman atau bahaya aja. Kalau yang tempat aman kita bisa mengetahui, kita bisa mengurangi penderitaan dari pembunuhan hewan-hewan ya. Kalau kita, jadi kita tidak banyak menciptakan karma buruk. Ya ceritanya begitu ya, Sejong-Sejong. Kalau kita waktunya udah habis boleh, ya? Iya, biar ada kesempatan yang lain Sece ya. Iya. Oke, Kanan ya Sece Linda ya. Nah, sekarang yang terakhir ini ada Sece Aprinda ya. Aprianda Sece, mungkin coba lebih singkat boleh ya, Kanan ya. Boleh. Ya. Seperti tadi ya, cerita anak dan ayah Pesumla, saya sendiri juga sebenarnya senantiasa bersyukur ya, sudah dapat di Ceci bisa menciptakan berkah, juga terlahir di alam manusia ini berkah sekali ya. Kita juga berkah, bersyukur memiliki guru yang seperti Master Cheng Yen, yang selalu di kehidupan ini kita bisa mendapatkan guru yang begitu bijaksana. Harus kita genggam kesempatan ini menjalin jodoh dengan master kita. Saya doakan master sehat selalu dan selalu membabarkan sutra teratai ini. Saya sendiri juga sebenarnya sudah vegetarian, tapi karena namanya masih muda ya, jadi suka makan junk food ya, Susyong ya. Suka makan makanan yang tidak sehat tentunya. Jadi ini kan memang kondisi saya sedang sakit, Master memang begitu bijaksana selalu menggalakkan vegan ya. Dan kita selalu, Master juga sering bilang ya, kita harus 80% makan kenyang 80% dan 20% untuk menolong orang lain gitu. Saya sendiri dulu juga suka makan yang lumayan banyak lah gitu. Sampai karena saya sudah lama tidak ikut Simpasiang ya, terasa udah berapa tahun ya ini nggak ikut Simpasiang. Jadi saya sendiri dharma saya itu keluar ya. Jadi keinginan saya itu, ketamakan saya itu muncul. Sampai raja ini bilang, sebenarnya
kurus itu sehat. Saya sendiri dulu menganggap, aduh harus makan yang banyak biar sehat, harus gemuk gitu. Padahal kurus bukan berarti nggak sehat gitu. Sesung saya selalu mengingatkan ke saya sih, kamu nggak apa-apa kurus, ini saya sakit kan, saya agak kurus ya, 43 kilo gitu kan. Biasanya saya 46 gitu. Jadi saya khawatir dengan penyakit saya ini, sebenarnya saya tidak boleh khawatir. Saya selalu khawatir, saya makannya agak banyak beberapa hari ini. Tapi karena ada SIM hari ini, SIM Fasiang hari ini menyadarkan saya, Sesung saya tiap hari menyadarkan saya, makannya jangan banyak kali, percuma jangan banyak, nanti keluar juga itu juga, yang penting gizinya harus cukup. Jadi dengan ini saya pikir Master begitu bijaksana menyuruh kita makan dengan 80% kenyang dan 20% untuk menolong orang lain. Mari kita terapkan sama-sama dengan pelan-pelan kita belajar. Kan itu aja. Kan ya. Memang makan 80% itu saya pernah baca di satu buku, itu di Jepang tuh ada satu daerah itu di sana penduduknya makan dengan 80% kenyang. Dan itu usia mereka rata-rata itu di atas 120 tahun. Ya, saya ada. Jadi itu secara ilmiahnya ada ya. Oke, kita doakan semoga Suci Aprianda ya cepat sehat dan ini bisa beraktivitas kembali ya. Vegan ataupun vegetarian itu sebenarnya adalah sehat saja. Coba cari literasi itu. Kita juga lihat banyak ya olahragawan itu yang mereka mempunyai kondisi tubuh yang sehat, bahkan penuh dengan kekuatan seperti itu. Ya, kanan saja ya. Nah, oke, karena waktu sudah sudah jam 9 ya, kita tutup SIM Fasiang hari ini. Sebelumnya saya kanan dulu ke Sufei Sejie, mulai di Sesiung, Suceng Sesiung, Holai Sesiung, Indra Ramli Sesiung, Laili Sejie, Linda Sejie, dan terakhir Aprianda Sejie ya. Semua dan juga kepada Sesiung Sejie yang semua sampai sekarang masih menemani kita. Ya, semoga hari ini kita memperoleh manfaat daripada serta Master dan sharing-sharing Sesiung Sejie yang lainnya. Oke, mari kita berdiri memberikan penghormatan kepada Master Qing Qili, Qing Hejang, Xiang Fo Pusa Ji Sang Ren Xing Sang Wen Xin Li, Wen Xin, Zai Wen Xin, Sang Wen Xin. Amitofo,感恩师兄师姐呀，semuanya ya, 明天见。感恩semuanya. 感恩师兄师姐，感恩师兄师姐，师姐，感恩。